Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiro. Saya dari Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Tangerang. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Matematika Teknik 1. Adapun pemaparan ini sebagai bukti kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Dalam menggambarkan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIA. Adapun singkatan dari DIA adalah Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah penjelasan materi yang akan diajarkan kepada mahasiswa. Interaction adalah penjelasan bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Assessment adalah penjelasan penilaian kerja mahasiswa secara objektif di kelas. Sebelum saya menjelaskan DIA pada mata kuliah Matematika Teknik 1, izinkan saya terlebih dahulu mendeskripsikan mata kuliah Matematika Teknik 1. Apa itu mata kuliah Matematika Teknik 1? Bagaimana capaian pembelajaran lulusannya? Mata kuliah Matematika Teknik 1 adalah mata kuliah kurikulum KKNI atau tingkatan dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dengan perkuliahan satu pertemuan dalam seminggu. Mata kuliah ini penyampaiannya dalam bentuk materi, konsep, persamaan, diferensial yang nantinya akan diterapkan pada penyelesaian masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan teknik mesin. Selanjutnya, aspek delivery pada mata kuliah ini adalah aspek yang disampaikan pada mata kuliah ini berupa capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa engineering principle untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan menyelesaikan masalah rekayasa pada sistem mekanikal terintegrasi, meliputi rekayasa material, desain mekanik, sistem manufaktur, konversi energi, serta melaksanakan pemodelan dalam membuat rekomendasi penyelesaian. Materi yang dibahas pada mata kuliah ini adalah yang pertama, persamaan diferensial tingkat 1 derajat 1, persamaan diferensial tingkat 1 derajat N, persamaan diferensial tingkat 2, persamaan diferensial linear tingkat 2, persamaan linear tingkat N dengan koefisien tetap, persamaan diferensial linear homogen tingkat N dengan koefisien fungsi dari X, persamaan diferensial dari kumpulan garis lengkung datar, transformasi Laplace, trajektori ortogonal dan isogonal, operator diferensial, dan persamaan diferensial simultan. Jadi materi yang dipelajari pada mata kuliah Matematika Teknik 1 hampir seluruhnya tentang persamaan diferensial. Selanjutnya adalah aspek interaction pada mata kuliah ini. Aspek interaction-nya adalah sistem belajar yang mengkombinasikan antara sistem sinkronus dan asinkronus. Sistem asinkronus dilakukan melalui secara virtual melalui Zoom meeting. Sementara itu, sistem asinkronus dilakukan dengan diskusi melalui grup WhatsApp, kemudian dilanjutkan penugasan dengan membuat slide presentasi. Terkadang juga mahasiswa ditugaskan membuat presentasi dalam bentuk video pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya gunakan setiap pertemuan berbeda-beda. Kadang saya menggunakan problem based learning, project based learning, metode tanya jawab, dan presentasi. Kemudian, salah satu cara yang dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan interaksi
Dosen dengan mahasiswa adalah dengan menggunakan berbagai macam platform, baik daring ataupun luring. Beberapa contoh platform yang saya gunakan adalah untuk bukunya saya gunakan buku karangan yang dibuat sendiri, persamaan diferensial, Zoom, YouTube, WhatsApp Group, dan Google Classroom. Kemudian untuk aspek yang terakhir adalah aspek assessment. Pada aspek asesmen ini, hasil belajar mahasiswa dinilai berdasarkan 10% absensi perkuliahan, 20% tugas, baik secara individu maupun kelompok, 30% ujian tengah semester, dan 40% ujian akhir semester, yang nantinya diakumulasikan, nilai akhirnya akan diperoleh nilai A, B, C, D, dan E. Sistem dan kriteria baik dari metode belajar, jenis tugas baik secara individu maupun kelompok biasanya kita diskusikan terlebih dahulu di awal perkuliahan dengan membuat kontrak kerja kuliah. Hal ini dilakukan agar penilaian dapat diberikan secara adil, objektif, dan transparan. Kemudian selanjutnya akan kita lihat adalah video micro teaching yang biasa saya lakukan pada saat mengajar mata kuliah Matematika Teknik 1. Berikut video pembelajaran salah satu mata kuliah Matematika Teknik 1 dengan materi persamaan diferensial tingkat 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persamaan diferensial tingkat 2. Kalau kemarin kita persamaan diferensial tingkat 1. Sebelum mulai, coba deh, saya pengen Anda lihat dulu soal yang ini. Kira-kira apa yang ada di pikiran Anda mengerjakan soal ini? Saya kasih waktu deh 3 menitan, coba sambil Anda sedikit pikirkan gimana kira-kira. Oke, nanti Anda share ya hasil post testnya di grup WhatsApp. Nah, di persamaan diferensial tingkat 2 macam-macamnya, ada persamaan yang bentuknya fx, ini yang bentuknya fy, yang bentuknya fx, dy per dx, yang bentuknya fy, dy per dx. Nah, itu ada 4 macam bentuknya. Kita lanjut ke persamaan yang pertama, yang berbentuk fx. Jadi diferensial y terhadap diferensial x tingkat 2. Caranya seperti persamaan diferensial tingkat 1 derajat n. Anda ambil aja misalnya dy per dx sama dengan p. Jadinya d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan p-nya jadi dp per dx. Karena d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan fx, gitu ya, maka dp per dx sama dengan fx. Berarti Anda tinggal kalikan aja dp sama dengan fx dx. Ya udah, ada integral kan kanan kiri. P sama dengan integral fx dx ditambah c, kayak gitu. Jadinya p itu dy per dx sama dengan integral fx dx ditambah c. dy fx dx ditambah c, terus Anda integralkan lagi, nanti ketemu y sama dengan integral fx dx tambah c dx. Nah, kayak gitu. Nah, kita tahu tadi dari P sama dengan ln X ditambah C1, dengan P-nya adalah dy per dx. dy per dx sama dengan ln X ditambah C1. Jadinya dy sama dengan ln X ditambah C1
dx. Nah, pengen nyari y sama pengen nyari nilai x diintegrali. Integral y sama dengan integralen x dikali dx ditambah C1 kali dx. Ini C1x, tapi masalahnya ln x dx, gimana mengerjakannya? Berarti kan integral ln x dx. Pakai integral parsial. Y sama dengan Y sama dengan integral ln x dx adalah x ln x min x ditambah C1 dx. C1x. Silakan, ada pertanyaan nggak sampai situ? Nggak ada, Bu. Lanjut, Bu. Kita lanjutkan ke materi yang kedua, persamaan yang berbentuk diferensial Y per diferensial X tingkat 2 FY. Nah, ini juga sama, mengerjakannya pokoknya konsepnya masih sama seperti Anda mengerjakan persamaan diferensial tingkat 1 derajat N. Seperti itu. Jadi, Anda ambil dulu dy per dx adalah P, gitu ya. dy per dx adalah P, berarti kalau gitu kita turunkannya 2 kali, jadinya dy d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan dp per dx. dx adalah dy per P, berarti ke sini, nih soal yang ini ya, d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan dp per dx. Anda bisa ganti dx-nya dy per dp, jadinya d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan dp per ganti, jadi dy per p. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini gimana? Kita tahu di soal d kuadrat y sama dx kuadrat adalah fy, berarti saya ganti fy, kayak gitu. Saya pindah ke sebelah sini ya. Oke, jadi fy sama dengan p dx p dy, gitu kan, dikalikan dx. Jadi perkalian terbalik ya kalau pecahan. Ini akhirnya ketemu fy dy sama dengan integral p berapa? 1/2 P kuadrat ya, ditambah C. Nah, jangan lupa P-nya kan dy per dx. Nah, ini juga belum selesai. Berarti nanti P-nya kita substitusi lagi ke sini. Nanti ketemu solusinya. Seperti itu. Oke, kita lihat contohnya. Mana contohnya? Nah, contohnya misalnya saya punya di sini. Saya punya tentukan solusi dari persamaan diferensial turunan diferensial tingkat 2 dari d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan y kuadrat jika diketahui dy per dx sama dengan 0, terus kemudian dan x sama dengan 0 untuk y-nya sama dengan sehingga. Nah, itu soalnya. Nah, berarti kan sama konsepnya, Anda mengerjakannya tadi gimana? Ambil dulu ya, ambil P gitu. P sama dengan dy per dx, maka kita turunkan jadi dp per dx sama dengan d kuadrat y per dx kuadrat. Kayak gitu ya. Karena P ini dy per dx, berarti kita bisa tulis dx sama dengan dy per P. Maka berarti soal yang ini bisa kita ganti dp per dx-nya ganti dy per P sama dengan d kuadrat y per dx kuadrat. Diketahui soalnya itu kan d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan y kuadrat soalnya ya, yang ini ya. Ini yang ini soalnya. Maka soal yang ini kan bisa jadi boleh dp per dy per p sama dengan d kuadrat y dx kuadratnya ganti y kuadrat. Kayak gitu. Kalau misalnya udah diganti berarti boleh dong saya kalikan silang, jadi saya kalikan pembagian pecahan jadi perkalian terbalik. P dp per dy sama dengan y kuadrat. Nah, kalau udah kayak gini, P dp sama dengan y kuadrat dy. Kayak gitu kan? Nah, kalau misalnya sudah seperti itu gimana, Bu? Ya itu mah
mudah kan, tinggal Anda selesaikan, integralkan ya kanan kiri. Jadi integralnya gimana kalau kita integralkan? Saya integralkan kan kanan kiri. Nah, gitu. Integral P jadi berapa? P kuadrat per 2. Ya, P kuadrat per 2 sama dengan integral Y pangkat 3 per 3. Nah, per 3 ditambah C1 ya, kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Coba kita kalikan 2 aja biar nggak ada angka 2-nya di P kuadrat. P kuadrat sama dengan kalau kita kalikan 2 berarti 2-nya hilang. Kalau kita kalikan 2 jadi 2 per 3 Y pangkat 3 tambah 2 C1. Nah, ini awalnya. Terus misalnya Anda tanya, ini udah selesai belum, Bu? Belum selesai. Kenapa belum selesai? Ya, Anda kan masih ada P-nya. Ingat, P adalah DY per DX. Saya hapus ya. Saya hapus. P kuadrat sama dengan, ingatin ya, sama dengan 2 per 3 Y pangkat 3 tambah 2 C1. Kayak gitu. Berarti boleh dong saya tulis P sama dengan akar dari ya. Atau akar dari kan bisa ditulis plus minus. Akar dari 2 per 3 Y pangkat 3 tambah C1. Kayak gitu. P-nya berapa? P-nya DY per DX sama dengan plus minus akar dari 2 per 3 Y pangkat 3 tambah C1. Terus diapakan? Ya udah, berarti kan nanti Anda bisa mengerjakan DY sama dengan plus minus. Akar itu pangkat berapa sih? Biar nggak ada akar-akarnya deh. Nah, Ya. Tambah C1. 2 ya, 2C1 ini. Sorry, 2C1. Pangkat setengah DX, kayak gitu. Biar enak. Sementara si Y ini kan harus sama ini, berarti kita bagi ini dong. Kalau kita bagi ini jadinya DY per 2 per 3 Y pangkat 3 tambah C1 pangkat setengah sama dengan, ini plus minus juga, DX. Nah, ini tinggal Anda integralkan. Integralnya gimana? Ya, cobalah dilihat di mata kuliah kalkulus ya. Integralnya. Atau nanti kita diskusikan lewat grup ya, di grup WhatsApp kita diskusikan. Gimana coba integralnya? Sambil Anda pikirkan dulu, Vincent ya, gimana integralnya, nanti saya kasih clue-cluenya. Baik, Bu. Oke. Silakan, ada pertanyaan nggak untuk yang itu? Katanya di sini diketahui DY per DX itu sama dengan 0 untuk Y-nya 0. Berarti kan sebenarnya Anda bisa masukkan nih di sini sebetulnya. Sebelum Anda selesaikan, Anda substitusi dulu. Ternyata di soal itu ada diketahui. Jadinya berarti karena DY DX-nya 0, Anda masukkan dulu 0 sama dengan plus minus akar dari 2 per 3, Y-nya 0 kan? 0 pangkat 3 ditambah 2C1. Kayak gitu. Jadi 0 sama dengan 2C1. Jadi C1-nya sama dengan 0. Berarti kalau C1-nya 0, udahlah ini 0 aja ganti. Ribet lihatnya, Bu, gitu kan. Berarti nggak ada ya angka yang ini. Jadinya sisanya tinggal plus minus DY per 2 per 3 pangkat Y pangkat 3 dipangkatkan setengah sama dengan DX. Ya udah, Anda integralkan kanan kiri kayak gitu. Nah, ini Anda bisa lanjutkan. Saya kan udah kasih clue yang ini nih, udah kasih clue, sudah memberikan kode yang ini. Nah, berarti Anda tinggal ini. Nanti kita diskusikan di grup WhatsApp. Nah, yang ketiga bentuknya diferensial Y terhadap diferensial X tingkat 2 itu Fx, dy per dx. Jadi double bentuknya. Nanti gimana cara mengerjakannya kita bisa lihat contoh soalnya. Oke. Sekarang kita ambil dy per dx. Dy per dx sama dengan P. Berarti kalau kita turunkan 2 kali, d kuadrat Y per dx kuadrat adalah dp per dx. Soalnya itu
D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan Fx, dy per dx. Nah, berarti kan D kuadrat Y dx kuadrat adalah dp per dx. dp per dx sama dengan Fx, ini kan dy per dx P. Nah, gitu. Solusinya nanti mencarinya seperti itu. Jadi kita mencari solusi Fx, P. Nah, gimana mengerjakannya? Ya, kita lihat contoh soalnya. Contoh soalnya, X D kuadrat Y per DX kuadrat dikurangi DY DX. Sama, misalnya DY per DX sama dengan P gitu ya. Terus kemudian kita turunkan D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan DP per DX. Nah, kalau udah seperti ini, kita lihat soalnya karena kita lihat soalnya X D kuadrat Y per DX kuadrat min DY per DX sama dengan 0. Kita ganti nih D kuadrat Y kan DP per DX. X DP per DX dikurangi DY per DX apa? P ya, sama dengan 0. Kalau saya pindahkan P-nya boleh dong. X DP per DX sama dengan P. Setelah itu gimana? X-nya ngali aja deh ke sebelah kanan biar gampang dulu. DP, P, DX. Nah, biar si DX sama X, si P sama P berarti kita bagi XP ya. Kita bagi XP. Berarti kalau dibagi XP jadinya DP per, ini kan X dibagi XP sama dengan P dibagi XP DX. Kayak gitu. Anda coret ya X-nya, Anda coret P-nya, berarti sisanya tinggal 1 per P DP. Sisanya tinggal 1 per X DX, ya nggak? Itu kan saya integralkan kanan kiri, ln P. Ln P sama dengan ln X ditambah C1. Langsung aja deh ln C1 ya. Ln P sama dengan ln X, kalau ditambah jadi dikali ya. Ln-nya habis, sisanya tinggal P sama dengan X C1. Nah, kalau sampai sini udah selesai belum? Belum. Ya, belum. Ingat P-nya apa tadi? Ya, DY per DX. Kita lanjutkan sama dengan XC1 ya, benar nggak? Gitu nggak? Iya. DY per DX sama dengan XC1. Jadi DY sama dengan XC1 DX. Nah, kita integralkan kanan kiri. Y sama dengan X2 per 2 C1 tambah C2. Gitulah ya katakannya. Nah, berarti solusinya adalah Y sama dengan X kuadrat per 2 C1 sama dengan C2. Seperti itu. Nah, yang nomor 9 juga sama konsepnya. Anda harus mencari persamaan yang berbentuk D kuadrat Y per DX kuadrat FY DY per DX. Nah, ini kalau misalnya bentuknya seperti ini sama konsep mengerjakannya seperti yang persamaan nomor 2. Jadi Anda ambil dulu DY per DX sama dengan P. Jadinya DY per DX kuadrat sama dengan DP per DX. Kayak gitu. Nah, nanti karena kita tahu DX adalah DY per P, berarti di sini Anda harus ganti DP per DY per P. Kita tahu D kuadrat Y itu adalah fungsi FY, DY per DX. Atau saya bisa tulis ini FY, P sama dengan apa tuh? P DP per DY. Nah, terus gimana Bu mengerjakannya? Ya, Anda kan tinggal integralkan aja FY, P DY sama dengan P DP. Saya integralkan, nanti ketemu. Seperti itu. Nah, yang ini kita masukkan.
Jadi ambil dulu apa? DY per DX sama dengan P. Terus kemudian apa lagi? Jadinya D kuadrat kuadrat Y dx kuadrat sama dengan dp per dx. dx. Lalu ini kita dapat dx sama dengan dy per p ya. dy per p. Nah, jadi akhirnya soal yang ini d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan apa? dp per dy per p. Terus ingat, apa sih namanya d kuadrat y per dx kuadrat? Kita balik lagi ke soalnya. Berarti kita punya ini nih, punya 1. Terus kita cek soalnya. Soalnya adalah y sama dengan y d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan dy per dx dalam kurung kuadrat dikurangi dy per dx. D kuadrat Y adalah Y dikalikan dp per dy per p sama dengan dy per dx itu ada apa? P, ya nggak? P kuadrat dikurangi dy per dx adalah p juga. Kayak gitu. Berarti ini bisa jadi perkalian silang Y dp sama dikali P per dy sama dengan P kuadrat min P. Nah, biar P ini bisa ngebagi ini, kita bagi P ya. Berarti sisanya Y dp per dy sama dengan P ini habis kan? Ini jadi P dikurangi 1. Kayak gitu. Ya, Anda tinggal kalikan silang aja, berarti jadinya YDP sama dengan P min 1 dy. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini kan berarti si Y harus dengan Y, si DP harus dengan P. Ya udah Anda bagi aja dengan Y P min 1. Berarti ini kalau dibagi Y P min 1, Y-nya hilang, jadi DP per P min 1 sama dengan dy per Y. Tinggal Anda integralkan. Nanti kalau misalnya udah diintegralkan gimana? Integral dp per P min 1 sama dengan dy per Y. Saya integralkan ya. Jadi ln P min 1 sama dengan ln Y ditambah, adalah kita langsung aja ln C1 gitu ya biar gampang. Jadi ln P1 sama dengan ln Y kali C1. Ln-nya bisa hilang, jadi P min 1 sama dengan C1Y. Jadi P sama dengan C1Y ditambah 1. Setelah ini gimana? Ingat P-nya dy per dx, berarti kita ganti dy per dx sama dengan C1Y min 1. Plus 1 ya? Sorry. Plus 1. Berarti dy sama dengan C1Y ditambah 1 dx. Nah, biar si Y ini sama ini kita bagi ya, berarti jadinya Y per C1Y ditambah 1 sama dengan dx. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, berarti kan integral ini apa? Ln ya, berarti ln gitu, C1Y ditambah 1. Ingat turunan C1Y berapa? C1, berarti 1 per C1 sama dengan integral dx apa? X ditambah C2. Oke, bentar lagi. Oke, ini pretestnya. Jadi nanti kesimpulannya persamaan diferensial tingkat 2 ada 2 macam, ada 4 macamnya gitu kan, 4 macam. Nah, cukup sekian pertemuan hari ini dari saya. Nanti kita lanjutkan diskusi di grup WhatsApp ya. Terima kasih. Sampaikan ke Pak Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian PDD UKT-PT saya di bidang pengajaran. Saya juga mencantumkan video full terkait dengan rekaman mengajar saya di kelas secara online yang dapat dilihat pada deskripsi di bawah ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan lain waktu.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.